penetapan waktu imsak. Imsak itu sendiri artinya secara bahasa sama dengan as-saum. As-saum artinya al-imsak, menahan. Maka termasuk bid'ah penetapan waktu imsak 10 menit, 15 menit atau 5 menit sebelum masuk waktu subuh. Ini termasuk mengada-ada dalam agama. Bahkan justru di waktu sekitar 10 menit dan 15 menit sebelum subuh, itu waktu terbaik untuk sahur. Karena dianjurkan dalam syariat memperlambat sahur. Dianjurkan dalam syariat memperlambat sahur. Kata Amr bin Maimun, tabi'in yang mulia rahimahullah, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajalan nas iftaran wa abta'ahum suhuran. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berbukanya yang paling cepat, maksudnya kalau sudah masuk waktunya, dan sahurnya yang paling lambat. Maksudnya di akhir waktu. Dan juga dalam hadis Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, dan hadis ini disahihkan Asy-Syaikh Al-Albani, kata Nabi SAW, bakiru bil iftar wa akhirus sahur. Segerakan berbuka dan akhirkan sahur. Kemudian dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila salati. Kami pernah makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah makan sahur berjamaah. Kemudian beliau bangkit untuk sholat. Jadi langsung dari makan sahur menuju sholat. Qultu kam kana bainal adzan was sahur, kata Anas, berapa jarak antara adzan subuh dan makan sahur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala qadru 50 ayah. Maka kata Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, sekadar membaca 50 ayat. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, maksud 50 ayat di sini yang pertengahan, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, dan bacanya tidak terlalu cepat, tidak pula pelan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, itu sekitar 10 sampai 15 menit. Jadi itulah waktu makan sahur Nabi SAW dengan azan subuh. Justru itu waktu yang paling bagus untuk makan sahur. Hikmahnya apa? Agar kita semakin kuat berpuasa, karena sudah mendekati pagi. Kalau kita makan sahurnya terlalu cepat, maka berarti tambah panjang waktu kita menahan lapar. Iya. Jadi ini termasuk perbuatan bid'ah, mengada-ada dalam agama, yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kamu sampai menjadi jelas bagimu benang putih dari benang hitam, maksudnya waktu fajar. Jadi ayat ini mengatakan sampai menjadi jelas. Makanya kata para ulama, kalau belum jelas bagi kita dan kita masih makan, tidak masalah, kita teruskan. Bahkan walaupun sudah azan, tapi kita ada keraguan. Misalkan kita sudah tahu orang ini terlalu semangat azannya, belum masuk waktu dia sudah azan, ragu kita masih ragu, maka boleh kita teruskan makan. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam ayat ini sampai menjadi jelas waktu fajar, waktu subuh. Kalau belum jelas, masih ragu, belum yakin, maka masih boleh kita makan dan minum. Iya. Kemudian yang ke-9, membaca doa buka puasa yang dhaif. Di antaranya yang banyak tersebar, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ini hadisnya lemah, tidak sahih. Bagaimana dengan doa dhahabal dhama wa batallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah? Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini. Syekh Muqbil rahimahullah beliau mendhaifkannya.
Pernah saya baca sekilas pembahasannya, saya lebih cenderung kepada pendapat yang melemahkan. Kalau ada yang meyakini sahih dan diamalkan, tidak apa-apa. Yang penting dia yakin sahih. Tapi kalau dia sudah yakin itu lemah, maka janganlah dia amalkan, apalagi dijadikan sebagai rutinitas. Namun jemaah sekalian, di bulan Ramadan secara umum dan ketika berpuasa secara khusus, dianjurkan untuk memperbanyak memperbanyak doa. Di bulan Ramadan dan ketika berpuasa dianjurkan untuk memperbanyak doa. Sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi utaqa minan nar fi kulli yawmin wa lailatin, wa likulli muslimin fi kulli yawmin wa lailatin da'watun mustajabah." Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka di setiap siang dan malam. Dan bagi setiap muslim pada setiap siang dan malam Ramadan ada doa yang pasti dikabulkan. Jadi perbanyaklah doa. Perbanyaklah doa. Terutama ketika sedang berpuasa. Karena ada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Baihaqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatu da'awatin la turad." Ada 3 doa yang tidak akan ditolak. Da'watul walid, wa da'watul shaim, wa da'watul musafir. Doa orang tua untuk anaknya, doa orang yang berpuasa, dan doa musafir. Jadi dianjurkan ketika berpuasa untuk memperbanyak doa. Sebagian ulama juga mensahihkan lebih dianjurkan untuk diperbanyak doa di akhir puasa, yaitu menjelang berbuka. Maka perbanyak doa. Doa apa? Doa apa saja silahkan, tidak masalah. Doa apa saja tidak masalah. Iya. Yang jelas jangan lupa doa makan. Karena banyak orang dah terlalu semangat sampai lupa doa makan. Maka jangan lupa doa makan bismillah. Kalau lupa bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dan juga doa setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Dan juga doa khusus kalau kita berbuka di tempat orang atau dikasih makanan orang berbuka, maka doakan dia, aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Orang-orang yang berpuasa telah berbuka di tempat kalian, dan mereka orang-orang yang baik itu telah makan makanan kalian, dan semoga para malaikat bersalawat bagi kalian. Bacakan untuk orang yang memberi buka puasa bagi kita. Dan juga ada doa umum untuk orang yang memberi makan dan minum bagi kita. Allahumma at'im man at'amani wa aski man asqani. Ya Allah, berikanlah makan orang yang memberi makan kepadaku, dan berilah minum orang yang memberi minum kepadaku. Ini doa umum. Ketika ada yang beri kita makan, ada yang beri kita minum, doakan dia. Baik. Kemudian yang ke-10, menghabiskan waktu puasa dengan hal yang sia-sia, bahkan bermaksiat ketika puasa. Begitu pula perbuatan sia-sia di malam Ramadan, bahkan juga maksiat di bulan Ramadan di waktu malamnya. Maka jemaah sekalian, ini kesalahan besar. Ini adalah kesalahan besar. Contohnya apa? Orang yang menghabiskan waktu sia-sia, menghabiskan waktu untuk tidur sepanjang hari. Walaupun pada asalnya tidur itu mubah, tapi kalau sepanjang hari, maka waktunya terbuang sia-sia yang seharusnya dia gunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Untuk membaca Al-Quran, untuk menuntut ilmu, dan lain-lain. Yang lebih parah lagi kalau nggak sholat, tertidur, atau sholatnya terlambat. Kemudian di waktu malam dihabiskan dengan apa? Main domino. Ini banyak di kampung-kampung ya. Nggak tahu kalau di sini. Dan anehnya, sebelum bulan Ramadan nggak ada kebiasaan itu.
Begitu masuk bulan Ramadan, malah muncul kebiasaan itu. Walaupun alasan mereka menunggu waktu sahur. Tapi itu perbuatan yang sia-sia dan juga membahayakan diri, membahayakan kesehatan. Gak tidur sepanjang malam, begadang. Begadang saja itu sudah hal yang bermudarat. Apalagi permainan-permainan yang haram. Dan jemaah sekalian, ketahuilah, hakikat puasa itu adalah menahan diri dari perbuatan yang haram dan dari perbuatan yang sia-sia. Ini hakikat puasa. Rasulullah SAW bersabda, "Wasiyamu junnah." Puasa itu adalah perisai. "Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab wa la yajhal." Apabila hari di mana kalian berpuasa, janganlah dia mengucapkan kata-kata kotor, jangan pula berteriak-teriak, jangan pula melakukan kejahilan. Apa itu kejahilan? Semua perbuatan yang tidak berdasarkan ilmu. Jadi hindari yang sia-sia, apalagi yang maksiat. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun. Kalau ada seseorang mencacinya atau mengajaknya bertengkar, hendaklah dia mengucapkan, saya sedang berpuasa. Ini hadis diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi puasa itu harus menjadi perisai dari perbuatan yang sia-sia dan perbuatan maksiat. Baru kemudian puasa kita akan menjadi perisai dari api neraka. Sebagaimana dalam hadis qudsi diriwayatkan Imam Ahmad dari Jabir radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rabbuna azza wa jalla, Rabb kita azza wa jalla berfirman, "As-siyamu junnah yastajinnu bihal abdu minan nar wa huwa li wa ana ajzi bihi." Puasa itu adalah perisai yang dengannya seorang hamba membentengi dirinya dari api neraka. Dan puasa itu untukku, akulah yang akan membalasnya. Tapi jemaah sekalian, puasa itu tidak akan menjadi perisai dari api neraka kecuali kalau di dunia menjadi perisai dari perbuatan yang haram dan perbuatan yang sia-sia. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Wasaim huwa alladhi samat jawarihuhu 'anil atham wa lisanuhu 'anil kadhib wal fuhshi wa qawli zur wa batnuhu 'anit ta'am wasyarabi wa farjuhu 'anir rafas." Orang yang berpuasa itu adalah orang yang anggota tubuhnya berpuasa dari dosa-dosa, dan lisannya berpuasa dari dusta dan ucapan keji serta ucapan yang haram, dan perutnya berpuasa dari makan dan minum, dan kemaluannya berpuasa dari berhubungan suami istri. Ini hakikat puasa, bukan sekedar menahan haus dan lapar, tapi menahan atau menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Makanya jemaah sekalian, anak muda, Rasulullah SAW suruh cepat menikah kalau sudah mampu. Ya masyarakat syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, hendaklah segera menikah. Hendaklah segera menikah. Apa disebut mampu menikah itu? Dua saja. Pertama, sudah punya biaya pernikahan. Yang kedua, sudah mampu berhubungan suami istri. Maka itu dikategorikan mampu. Kalau sudah punya dua ini, kata Nabi SAW, hendaklah segera menikah. Jangan ditunda-tunda. Kemudian beliau jelaskan apa fungsi daripada menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Menikah itu akan lebih menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Maka barang siapa yang tidak mampu, hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu juga akan menjadi perisai. Perisai dari apa? Dari pandangan yang haram atau dari perbuatan zina. Jadi ini hakikat puasa. Maka jangan sampai puasa kita menjadi sia-sia. Nabi SAW juga mengingatkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan Al-Bukhari,
Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zur wal amala bih wal jahla, falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang haram, perbuatan yang haram, dan kejahilan, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Maksudnya gak ada gunanya dia puasa. Maksudnya dia tidak dapat pahala puasa. Walaupun dari segi sah dan tidaknya, tetap sah puasanya, tidak batal. Tapi dia tidak dapatkan puasanya, tidak dapatkan pahala puasanya. Dan jemaah sekalian, ketahuilah, perbuatan-perbuatan maksiat di bulan Ramadan itu dosanya menjadi lebih besar. Jadi jangan kita mengira hanya pahala dilipat gandakan, dosa juga dilipat gandakan. Karena dosanya menjadi dua. Perbuatan dosa yang dia lakukan ditambah dosa tidak memuliakan bulan Ramadan, maka dosanya menjadi lebih besar. Dan jemaah sekalian, yang perlu kita takutkan, dosa-dosa inilah yang dapat menghalangi kita mendapatkan ampunan. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, "Ihdharul ma'asi fa innaha tuharrimul maghfirah fi mawasimir rahmah." Jauhilah kemaksiatan, karena sesungguhnya maksiat itu akan menghalangi kita mendapatkan ampunan walaupun di musim-musim hujan rahmat. Jadi jemaah sekalian, ini yang perlu kita khawatirkan. Termasuk menghabiskan waktu menjelang buka puasa dengan jalan-jalan, pergi ke mall. Maka kalau sudah masuk mall, sulit menjaga pandangan. Buka bersama, laki-laki dan wanita bercampur baur. Bagaimana mau menjaga pandangan kalau sudah bercampur baur? Jadi ini merusak pahala puasa kita dan menghalangi kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mendapatkan apa-apa dari puasa kita kecuali lapar dan dahaga. Kata Nabi SAW, "Rubba sha'imin hadhuhu min siyamihi al-ju' wal atash." Bisa jadi orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus dari puasanya tersebut.